Baru-baru ini viral di media sosial tentang sekelompok influencer yang lagi makan di IKEA dan nggak ngeberesin makanannya. Terus ditegur sama bapak-bapak. Malah dia nggak terima, terus dia buat video atau streaming, gua nggak tahu. Yang jelas di isi video itu dia nggak terima kalau dia ditegur sama bapak-bapak itu karena mereka nggak beresin tempat makannya. Dan beberapa waktu lalu pasti kita semua tahu kalau di Jawa Timur sering ada pemberitaan kelompok anggota pencak silat melakukan pengeroyokan. Dan dari dua hal tersebut, gue ngelihat satu kesamaan. Kesamaannya adalah mereka sama-sama berani karena mereka rame. Dan gue yakin kalau influencer itu atau anggota silat itu sendirian nggak bakalan seberani itu. Kenapa ya? Kita ngerasa jadi beda orang kalau lagi sama temen. Lo pasti pernah ngeliat ada orang yang biasa-biasa aja, tapi pas dia bareng temennya, dia langsung jadi beda orang. Tiba-tiba jadi paling depan, paling berani, paling vokal. Padahal pas dia sendirian, berasa kayak beda orang. Kok bisa ini terjadi? Kita sering banget salah paham sama yang namanya keberanian. Kita ngira berani itu soal punya mental yang nggak ciut, soal nggak takut sama apapun, soal beda dari yang lain. Padahal keberanian yang kita lihat di luar sana itu bukan keberanian, itu cuma efek kerumunan. Dan yang lebih parahnya lagi, orang yang lagi ada di dalam kerumunan itu nggak sadar dan ngerasa ini gua banget, padahal itu bukan dia. Kita nggak tahu. Lu pasti pernah ngalamin ketika lu lagi sendirian di tempat umum, lu jadi orang yang diem aja dan nggak peduli sama apapun yang ada di sekitar lu. Tapi kalau lu jalan bareng temen lu yang udah akrab banget, lu pasti berani ngelakuin hal yang malu-maluin. Lu berani ketawa kuat di tempat umum, lu berani ngelakuin hal konyol bareng temen-temen lu. Serasa lu nggak punya urat malu. Tolong. Sampah kreatornya tae jancok gitu. Sama aja, kalau misal lu sendirian di tempat umum terus disuruh teriak sekenceng-kencengnya, gue yakin lu nggak bakal berani ngelakuinnya karena takut malu. Tapi kalau lu ada di tengah-tengah 100 orang yang lagi pada teriak, lu bakalan ikut. Mayoritas orang bakalan ikut teriak-teriak. Dan faktanya, orang ngelakuin itu bukan karena dia berani. Jadi, keberanian dia ngelakuin itu muncul dari dalam dirinya atau lingkungannya doang. Dalam psikologi sosial, ada konsep yang namanya diffusion of responsibility. Konsep ini ngejelasin kalau kecenderungan seseorang ngerasa kurang tanggung jawab untuk bertindak ketika berada dalam kelompok. Yang dimaksud tanggung jawab itu tanggung jawab moral dan tindakan yang dianggap tersebar di antara banyak individu, sehingga setiap orang merasa beban pribadinya berkurang. Simpelnya gini, semakin banyak temen, semakin kecil lo ngerasa kalau tindakan lo itu bukan tanggung jawab lo. Kalau lo sendirian, lo bakal mikir, kalau gue ngelakuin ini nanti gue yang kena. Tapi kalau rame, ya udahlah, toh yang salah bukan gue doang. Masalahnya, ini bukan cuma soal bikin lo santai doang. Ini ngebuat lo jadi berani ngelakuin hal yang biasanya lo tahan. Lu buang aja anjir langsung. Kayak ngelakuin pelecehan seksual di grup WhatsApp karena banyak teman-teman lo yang berani kayak gitu. Dan ada konsep lain di psikologi sosial yang namanya de-individuation. Gampangnya tuh, konsep ini ngasih tahu kalau kita bisa kehilangan kesadaran diri dan kendali diri. Di titik ini, lo berhenti jadi diri lo, terus berubah jadi kami. Kontrol diri lo turun, identitas lo memudar, dan bisa ningkatin perilaku impulsif dan menyimpang. Kayak tiba-tiba ngeroyok orang yang gak salah cuma karena dia bukan bagian dari lo. Dem. Makanya ada istilah, jika kamu berteman dengan tukang minyak wangi, kamu akan ikutan wangi. Tapi jika kamu berteman dengan pembuat arang, kamu akan ikutan hitam. Maksudnya itu lu bisa ngelakuin hal jahat, padahal sifat asli lu nggak gitu. Coba lu pikir-pikir,
Pernah nggak ada keputusan yang lo ambil itu bukan karena lo pengen, tapi karena lo nggak enak? Kalau lo pernah ngalamin kayak gitu, lo udah kena yang namanya peer pressure, tekanan sosial dari teman sebaya. Tapi bukan tekanan yang terang-terangan. Tekanan ini muncul dengan cara ajakan yang halus. Gue kasih contoh simpelnya. Pas lu lagi nongkrong, tiba-tiba temen lu pada ketawa, dan lu pasti ikutan ketawa. Padahal lu nggak tahu apa yang diketawain. Terus pas temen lu ngegas, lu juga ikutan ngegas. Padahal lu tahu kalau itu berlebihan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di dalam kelompok, berbeda itu berat banget. Dan ada satu lagi yang bikin makin kuat, yaitu social proof. Konsep ini ngejelasin kalau kita sebagai manusia punya kecenderungan niru tindakan atau perilaku orang lain untuk nentuin sesuatu yang tepat. Apalagi kalau kita lagi berada di situasi yang nggak pasti atau ambigu. Padahal sejarah penuh sama contoh di mana orang ngelakuin hal yang salah bareng-bareng. Kita nggak usah bahas sejarah deh. Kita ambil yang paling dekat aja. Lu pernah gak ngeliat ada orang yang dipukulin yang di masa, dan banyak yang tiba-tiba ikut-ikutan mukulin padahal belum tahu konteksnya apa? Nah, itu kayak gitu contohnya. Kelompok itu ngasih lo rasa kuat, tapi seringnya itu bukan kekuatan, itu ilusi. Lo ngerasa berani itu karena lo nggak sendirian. Tapi coba dibalik, kalau satu persatu orang-orang hilang dan tinggal lo sendiri, lo masih berani nggak? Kalau enggak, berarti dari awal lo cuma pengecut yang dipaksa berani karena rame aja. Makanya banyak hal yang terjadi kalau rame doang. Bullying massal, hate comment berjamaah, dan ya aksi nekat lainnya tanpa pikir panjang. Karena yang bergerak itu bukan individu, yang bergerak itu massa. Sekarang kita balik ke masalah awal. Coba mas-mas influencer ini sendirian pas ngelakuin salah, apakah masih ngotot buat nggak terima karena ditegur, atau cuma diem aja? Oknum-oknum anggota Sherlock tak parah nih, bisa nggak mukulin orang tanpa sebab kalau sendirian? Gue nggak yakin mereka berani ngelakuin itu sendirian, karena rasa beraninya itu muncul cuma karena ada orang-orang di sekitar dia. Keberanian yang sebenarnya nggak butuh penonton, nggak butuh dukungan dari siapapun, dan nggak berubah walaupun lagi sendirian. Jadi kalau suatu saat lu ngerasa berani, coba tanya ke diri lu sendiri dulu, ini lu yang beneran berani atau karena lagi rame aja makanya lu berani? Coba jelasin di kolom komentar, menurut lu fenomena begini karena apa? Kalau lu suka sama video gua, lu bisa like. Kalau nggak suka ya bisa dislike. Dan buat yang mau support gua kayak Bang Elvi, bisa lewat Saweria yang linknya gua taruh di deskripsi video ini. Oh ya, gua sekarang udah punya akun Instagram, anjay. Jadi jangan lupa follow akunnya. Bye. Menurutku laki-laki nggak akan sanggup jadi perempuan. Sepakat.